Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Shalom saudara. Dalam zaman yang serba tidak pasti dan penuh ancaman ini, apakah yang menjadi andalan kita? Hal yang sederhana saudara, kalau kita perhatikan, harga BBM kadang naik, mengikuti harga bahan pokok pun ikut naik. Tapi kadang harga BBM turun, semuanya pun kadang ikut turun. Bulan depan naik lagi, bulan depan turun lagi. Seolah segala sesuatu tidak pasti. Maka pertanyaannya, apakah yang menjadi andalan kita? Bersama pemazmur saudara, mari kita nyatakan keyakinan bahwa Tuhan adalah persandaran yang teguh dan satu-satunya. Keyakinan demikian akan memberanikan kita untuk datang dan memohon pertolongannya. Saudara, dikatakan jika Tuhan adalah terang dan keselamatan dan benteng hidupku, kepada siapakah aku harus takut? Ketiga lambang ini menegaskan sifat Allah. Terang melambangkan kehadirannya yang mengenyahkan kegelapan, sekaligus memberi rasa aman. Keselamatan jelas merupakan akibat dari perlindungan Tuhan, sedangkan benteng menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh. Maka pertanyaannya, di manakah tempat perlindungan paling aman bagi milik Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi kita? Mazmur 27 ayat yang keempat katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ternyata jawabannya saudara, tempat perlindungan yang aman bagi kepunyaan Tuhan adalah rumah Tuhan. Dua kata dipakai di sini, yaitu rumah Tuhan dan bait-Nya. Yang dimaksud bukanlah bentuk fisik, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan atas umat-Nya, yakni ketika umat beribadah dan Allah menyatakan berkat-Nya. Dengan keyakinan seperti inilah pemazmur berani meminta pertolongan Tuhan atas semua kesesakan yang ia alami. Kalau kita perhatikan saudara, ada 8 kata kerja yang dipakai untuk mengajukan permohonannya. Dengarlah, carilah. Bahkan diselingi dengan motivasi yang mendorong pemazmur bermohon, wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Mencari wajah Tuhan berarti mencari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, pasti Ia menolong. Keyakinan pemazmur ini saudara, kiranya menjadi keyakinan sekaligus komitmen kita. Memasuki tahun 2024 ditambah dengan situasi politik yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, membuat kita berpikir di mana tempat yang aman. Pertolongan manusia, kekuatan manusia terbatas baik oleh daya, waktu, dan juga kemauan. Salah satu cara untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dalam masa Advent ini adalah dengan mengetahui jalan-jalan Tuhan. Hal ini diperlukan supaya kita memiliki hidup yang sesuai dengan segala jalannya.
Tuhan berkenan kepada orang yang memiliki semangat untuk diajar, mau diajar. Oleh karena itu saudara, kita perlu meminta bimbingan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Ia menuntun kita mempelajari segala kebenaran yang sesuai dengan jalannya. Dengan demikian, di tahun 2024 kita memasukinya dengan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita menghadapi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Kita melewatinya bersama dengan Tuhan, dan kita menang juga bersama dengan Tuhan. Karena tempat yang paling aman hanyalah Tuhan. Tuhan ingin di masa Advent ini orang-orang percaya menemukan jalan-jalan Tuhan di tengah segala kesulitan dan bahaya yang menghadangnya. Karena itu marilah bersama-sama kita memohon, percaya, dan menantikan saat Tuhan menunjukkan jalannya sendiri kepada kita. Saat kesusahan datang, biarlah kita selalu mengingat Tuhan peduli dan mau menolong umatnya, dan bahwa Tuhan bersedia untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena diingatkan kembali di dalam hidup yang serba tidak pasti, terlebih di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ada ketidakpastian dalam ekonomi dan sebagainya. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa satu-satunya tempat yang aman bagi kami adalah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami berjalan, kami menghadapi tahun-tahun depan itu bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menolong, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Sehingga ketika kami menghadapi hidup ini, kami menghadapinya dengan tetap melekat kepadamu. Berdoa ya Bapa, untuk dua keluarga kami, untuk saudara Alfian Krisnadi yang hari ini bertambah usia di dalam kemurahan dan cinta Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam pergumulannya, di dalam imannya, supaya makin teguh berada di dalam jalan Tuhan. Keluarganya, keluarga muda, bersama dengan Sabrina, Tuhan berkati. Apa yang diimpikan, apa yang diharapkan, tuntunlah keluarga muda ini untuk terus dapat menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Persoalan bisa terjadi, masalah bisa terjadi, problem bisa terjadi, tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan, ada pemulihan, dan juga ada pertobatan. Demikian juga berdoa Tuhan untuk Bapak Teguh Tanamas yang hari ini juga bertambah usia dalam kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupannya bersama dengan AI Ira di Sidoarjo, bersama dengan anak-anak juga, baik Immanuel, baik Christopher, maupun juga untuk Daud. Biarlah keluarga ini makin terus mencintai Tuhan. Biarlah keluarga ini terus dipimpin oleh Tuhan, dan berkat rohani yang dari surga yang menyertai keduanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Alfian Krisnadi dan juga Bapak Teguh Tanamas. Kiranya berkat rohani yang dari surga yang menyertai. Tuhan memberkati.